Halo semuanya, di video kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan XRX command di Linux. Jadi pertama-tama, kita perlu membuka terminal kita, dan di terminal saya akan menunjukkan cara menggunakannya. Lalu, apa sebenarnya XRX command itu? Bentuknya seperti ini. XRX command pada dasarnya mengambil output dari satu perintah dan meneruskannya sebagai argumen ke perintah lain. Jadi saya akan tunjukkan dengan contoh yang sangat sederhana bagaimana cara kerjanya. Jadi pertama-tama saya sudah menyiapkan 3 file di sana. File 1, file 2, dan file 3. Dan pertama-tama saya akan menggunakan echo. Echo pada dasarnya memungkinkan saya untuk mencetak teks. Jadi file 1, file 2, dan file 3 itu adalah teks. Dengan melakukan sesuatu seperti ini, kita akan mencetak output ini di dalam tanda ini. Jadi file 1, file 2, file 3. Dan bagaimana cara menggunakan komentar XRX dengan komentar echo ini? Kita bisa melakukan sesuatu seperti ini. Jadi sekali lagi, saya akan mengetik sesuatu seperti file 2 dan file 3.txt ini. Dan sekarang saya akan menggunakan pipe. Jika Anda belum tahu cara menggunakan pipe, Anda bisa menonton video saya. Saya sudah merekam video tentang cara menggunakan pipe, jadi Anda bisa menonton dan mempelajarinya. Dan setelah pipe ini, pertama-tama saya akan menggunakan komentar XRX, dan sekarang saya akan menggunakan echo. Echo pada dasarnya tidak akan melakukan apa-apa karena itu pada dasarnya akan mencetak output yang sama seperti di atas. Tapi bagaimana cara kerjanya? Kita sedang menggunakan komentar XRX. Dan komentar excerpt ini mengubah hal-hal di dalam tanda tersebut menjadi sebuah argumen. Jadi, excerpt mengubah file 1 menjadi argumen untuk perintah echo. File 2.txt menjadi argumen untuk perintah echo, dan seterusnya. Jadi, jika saya menekan enter, saya akan mencetak itu. Tapi sekali lagi, saya juga bisa menggunakan misalnya perintah hapus. Jadi, file 2 dan file 3. Dan saya bisa menggunakan pipe sarks dan hapus. Apa artinya itu? Jadi, sarks akan mengubah file pertama 1.text ini menjadi sebuah argumen dan akan meneruskannya ke perintah hapus, lalu file tersebut akan dihapus. 1 dan seterusnya. File 2 akan diubah menjadi argumen dan akan dikirim ke perintah hapus. Begitu juga dengan file 3 dan jika saya menekan enter. Dan jika saya jalankan itu, Anda akan melihat bahwa file-file saya sudah tidak ada di sini lagi. Itu artinya perintah extract kita bersama dengan perintah hapus telah menghapus file ini. Jadi sekarang, misalnya, saya bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana mungkin membuat file menggunakan perintah ini. Jadi sekali lagi, saya bisa menggunakan sebuah lubang, dan di dalam ukurannya, saya mungkin bisa membuat beberapa file. Saya dapat mencoba untuk memanfaatkan sesuatu yang mirip seperti ini. Saya bisa menggunakan karakter penanda baris yang baru dan membuat misalnya saja file btxt dan lagi file ctxt sebagai contoh file tambahan seperti ini. Saya bisa segera menutup jendela tersebut dan dengan melakukannya saya dapat menggunakan perintah pipe xrx dan sekarang saya sudah bisa menggunakan perintah touch. Pada dasarnya apa yang saya lakukan? Jadi saya menggunakan perintah touch ini. Pertama-tama, untuk argumen atxt, lagi-lagi touch.txt, untuk argumen btxt, dan touch untuk argumen ctxt. Saya akan menekan enter, saya akan menampilkan daftar itu. Dan seperti yang Anda lihat, saya punya 3 file di sana. Jadi semuanya berhasil. Dan tentu saja saya bisa menghapus file ini. Jadi saya bisa menampilkan semua file yang berakhiran txt, atau dengan menjalankan perintah lsstar.txt. Saya bisa menampilkannya. Dan pada dasarnya, saya bisa mengalirkan output dari perintah ini ke dalam perintah XRX dengan mengetikkan sesuatu seperti ini dan mengetikkan remove. Dan sekarang saya bisa menampilkan bahwa file-file saya sudah terhapus, jadi semuanya berhasil. Dan mungkin sekarang saya bisa menunjukkan kepada Anda misalnya find plus XRX, jadi contoh yang sangat penting, saya akan membuat sebuah folder, jadi mkdir misalnya, test. Saya akan masuk ke folder ini, dan di dalam folder ini saya akan membuat beberapa file. Jadi misalnya alog, blog, dan clog. Seperti yang Anda lihat, kita punya 3 file. Saya bisa kembali, saya bisa membersihkannya, dan mungkin saya akan membiarkannya seperti ini. Dan di sini kita punya folder test kita, dan bagaimana kita bisa menggunakan XRX dengan perintah find.
Jadi di sini saya akan mulai mengetikkan kata find test di kolom ini. Dan sekarang, kita akan melakukan pencarian terhadap semua file-file yang memiliki format nama berakhiran .log di dalam sistem ini. Jadi star.log dan sekali lagi pipe dan Zarx echo. Dan jika saya menekan enter, seharusnya akan berfungsi. Seperti yang Anda lihat, ini berhasil. Kita memiliki file alog, blog, dan clag di dalam folder test. Dan sekarang, tentu saja kita dapat menghapus file ini lagi dengan menggunakan perintah find. Jadi cari test, kurangi nama, star.log pipe Zarx. Dan alih-alih mencetak, kita bisa menggunakan cara menghapus seperti ini lagi. Dan saya bisa masuk ke folder ini, melakukan pengujian, membuat daftar. Dan seperti yang Anda lihat, folder tersebut kosong. Jadi semuanya berjalan lancar. Dan mungkin saya akan menunjukkan kepada Anda argumen-argumennya dan pada dasarnya opsi yang memungkinkan kita untuk mengatur jumlah argumen sekaligus. Jadi saya bisa melakukan hal seperti ini. Jadi gemalah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bisa menutupnya. Saya bisa menggunakan pipa. Dan sekarang Zarx. Dan opsi tersebut, opsinya adalah N. Itu berarti jumlah. Misalnya 2 dan echo. Apa artinya? Pada dasarnya itu berarti kita akan menggunakan echo. Pertama-tama kita akan menggunakan echo pada 2 argumen pertama dan kita akan mencetaknya. Dan di baris berikutnya kita akan menggunakan echo pada 2 argumen, lalu kita akan mencetaknya. Dan sekali lagi, di baris berikutnya, kita akan menggunakan echo pada 2 argumen terakhir, lalu kita akan mencetaknya. Jadi jika saya tekan enter, hasilnya seperti ini. Jadi kita menggunakan echo pada yang pertama, pada yang ketiga dan keempat, serta echo pada yang kelima dan keenam. Jadi ini bekerja seperti itu, dan mungkin saya bisa menunjukkan contoh terakhir, yaitu bagaimana cara memasukkan argumen di mana saja. Jadi saya bisa menggunakan echo lagi. Dan misalnya mungkin file 1 dan file 2. Sekali lagi gunakan pipe dan xrx. Dan sekarang untuk langkah selanjutnya, saya akan menggunakan opsi -e, lalu menambahkan tanda kurung kurawal yang bentuknya seperti ini. Dan kemudian mengetikkan perintah echo. File .2 dan kurung kurawal ini lagi. Apa artinya ini? Pada dasarnya itu berarti kita akan mencetak echo file. Dan sebagai gantinya kurung kurawal ini, kita akan menukar kurung kurawal ini. Pertama-tama dengan file 1, dan di baris kedua, kita akan menukar kurung kurawal ini dengan file 2. Ini pada dasarnya bekerja seperti sebuah loop. Jadi saya akan menekan enter. Seperti yang bisa Anda lihat, kita punya file. Pertama file 1, dan di baris kedua kita punya file 2. Dan inilah pada dasarnya cara Anda bisa menggunakan perintah xrx di Linux. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, subscribe ke channel ini, dan saya harap bisa bertemu Anda di video-video berikutnya.